Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing Dynamo DC kiriman dari subscriber yang minta dibuatkan tabel show ya. Tapi saya menggunakan Dynamo. Jadi seperti biasa yang lalu-lalu saya membuat tabel show, saya menggunakan gerinda tangan ya, yang seperti ini ya. Nah, menggunakan gerinda tangan yang seharusnya memang nggak boleh dipegang begini kalau untuk memotong kayu, jadi memang lebih aman menggunakan dudukan seperti ini dan dijadikan mekanisme untuk naik turun serta miring 45 derajatnya ya. Nah, tabel show-nya kira-kira nanti seperti ini ya gambarnya ya. Nah, seperti itu gambarnya. Terus saya mau coba apakah bisa dimasukin Dynamo di dalam sini tanpa harus banyak merubah. Tapi kalau memang harus banyak merubah, berarti saya membuatnya kembali kotaknya ini untuk bisa dipasang Dynamo. Untuk ininya, mekanismenya nanti sama aja. Oke, seperti apa isinya kita lihat. Ini paketnya. Isinya apa aja? Katanya sih sepaket ya, udah ada apa-apa macamnya, tapi kita lihat aja seperti apa. Ini dari Karawang ya, botol pengiriman 20 baterai. Cepet juga nyampe nya, kemarin baru 2 hari langsung sampai ke alamat saya. Kita lihat kabel, nggak ada sana nih. Ini lumayan rapi ya, rapi nggak sih? Dynamo DC ya, sudah ada dudukannya. Ini puli ya. Terus ini sepertinya untuk baterai ya, kayaknya semacam ini deh baterainya. Nah, ini bisa dipakai buat ini ya. Kita coba nanti. Terus ini apa ini? Oh, ternyata oke. Enaknya. Udah ada kas 20. Spesifikasinya apa sih? DC ya. 36 volt 12.000 rpm ya, DC 36 volt 18.000 rpm. Saya kurang paham ya, intinya kayak gini lah ya, saya nggak tahu tipenya apa. Pokoknya intinya saya penasaran apakah ini bisa muternya itu bisa bolak-balik enggak. Nah, ini kita coba ya. Muternya bisa ditekan sini. Nah, ini merah, ini hijau ya, kita tempelkan. Sorry, ulang ya. Harus dipegang nih guys, terlalu. Nah, dia ke arah sini ya, berarti searah jarum jam ya. Nah, terus ini kita mau balik nih kabelnya, kelihatan ya. Nah, ini kabelnya mau saya balik, yang merah di sini ya. Oh, set. Ini darurat ya, jadi belum bagus nih. Nah, terus kita tempel. Nah, ini kebalik ya. Sekarang lawan arah dari jarum jam ya. Perhatikan lagi. Nah, bisa bolak-balik ya. Oke. Saya rasa ini adalah sesuatu banget buat saya untuk mencoba di tabel show ini. Saya rasa tanpa harus banyak merubah, saya rasa bisa. Oke. Kita lanjut seperti apa prosesnya. Let's go. Perbedaan dari mekanisme gerinda tangan ya dengan mekanisme Dynamo DC ternyata ada sedikit perbedaan ya.
Karena saya membuatnya dudukannya seperti ini, saya harus membuat colokan di bagian sini ya. Kalau di mekanisme gerinda tangan itu tidak perlu menggunakan colokan karena posisi gerinda tangan itu seperti ini ya. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Terus untuk perbedaan yang lain saya rasa tidak ada, hanya saja dudukannya seperti ini. Kalau menggunakan gerinda tangan ya nanti tinggal diklem saja seperti ini. Agak sulit memang kalau menggunakan gerinda tangan karena pada saat mau agar gerinda tangan ini tegak lurus ya, tegak lurus ke atas, ini agak sedikit susah untuk mengimbanginya. Harus benar-benar teliti ya, harus benar-benar teliti pada saat agar tegak lurus. Karena untuk mekanisme miring 45 derajat ini kalau tidak tegak lurus nanti akan terganggu pada saat miring 45 derajatnya. Nah, kalau menggunakan dinamo DC itu udah langsung tegak lurus karena dia ada dudukan seperti ini, bearing ya, yang terkonek puli menuju dinamo itu udah langsung tegak lurus ya, tinggal skrup aja. Kalau yang gerinda tangan itu agak sedikit berbeda. Nah, terus untuk mekanisme naik turunnya itu sama aja dengan mekanisme yang pada di gerinda tangan, dan bentuknya pun ya mirip-mirip lah, cuman ini agak sedikit diperlebar sedikit 2 cm karena memang ini dudukannya agak sedikit lebar ya. Kalau gerinda tangan cukup segini udah cukup. Nah, untuk naik turunnya kita coba ya, sama aja, coba kalau. Nah, untuk naik turunnya ini tinggal diturunkan ya. Nah, ini diturunkan. Nah, terus coba dinaikkan. Sama aja ya, dengan cukup segini aja. Nanti ini bisa maksimal ke atas itu nanti bisa 5 cm. Coba naikin lagi sampai ke titik atas. Ini anggap aja ini portable-nya nih. Sampai maksimal kita bisa mendapatkan angka berapa kedalaman potongnya. Oke. Nah, ini jadi linear plus ya, karena kedalaman potong daripada dinamo ini bisa maksimal ya. Kalau gerinda tangan itu 4,5 cm, kalau di dinamo itu bisa sampai 5 cm, bahkan hampir 6 cm ya, hampir 6 cm. Jadi selisihnya itu sekitar hampir 2 cm lah, hampir 2 cm. Jadi ini jadi nilai plus karena tingkat kedalaman potongnya lebih maksimal dengan gergaji 7 in ya. Yang saya buat ini memang untuk maksimal gergajinya untuk 7 in ya, nggak sampai 8 in atau 9 in atau 10 in yang ke atas ya, nggak mungkin karena dari segi mesin penggeraknya juga penggerak ringan ya. Oke, itu aja. Terus untuk mekanisme miringnya juga sama aja, jadi nanti cara pasangnya juga gampang ya. Apabila Anda ingin memasang sendiri misalnya, ini adalah bagian belakangnya, ini bagian depannya. Nah, di bagian depan dan belakang itu harus sejajar ya, garis yang ditandain di sini. Ini adalah garis tengah lingkarannya. Jadi ini harus lurus dengan gergajinya, baik yang depan maupun yang di belakang. Kalau misalkan dia mata blade ini ke kanan, cenderung ke kanan, ya kita tinggal geser aja ke kanan gitu. Misalkan kalau kanan tinggal geser aja garisnya itu ke kanan. Kalau misalkan dia geser ke kiri, ya tinggal geser aja ke kiri. Namun kalau terlalu kiri seperti ini, mesti ada coakan di bagian sini, takutnya nanti mengganggu. Itu aja. Ini nanti mau saya rakit, saya kasih frame sampai menjadi tabel saw. Sebelum saya memperkuat mekanisme lingkaran di bagian dalamnya, saya pastikan dulu tingkat kelurusan antara metal blade dengan garis tengah lingkarannya. Saya menggunakan skrup saja untuk memperkuat. Bisa dipakai beberapa titik ya, bisa diperbanyak juga tidak ada masalah. Selanjutnya saya akan memasang mejanya ya. Jadi mekanisme ini kita akan frame menggunakan multiplex, sekaligus ini akan menjadi track untuk relasinya nanti untuk sistem sliding dan untuk top table-nya nanti. Saya membuat mejanya tidak menggunakan rangka ya, jadi saya langsung saja menggunakan multiplex yang ada.
saya skrup dan tambahkan lem kayu dan saya perkuat untuk setiap sisinya. Dalam membuat mejanya, kita harus memperhatikan tingkat kesikuan dan tingkat kelurusannya ya. Soalnya ini ada berhubungan dengan track yang akan kita buat, fan yang akan kita buat, dan siku lipat atau top table sambungan yang akan kita buat. Kalau nanti tidak siku atau tidak presisi, nanti hasilnya pun akan tidak maksimal. Setelah terpasang untuk bagian kakinya atau sisi kanan kiri belakangnya, kita pastikan untuk mekanisme miringnya itu berjalan lancar ya, tidak terganggu satu sama lain, agar nanti pada saat sudah selesai tidak membongkar ulang yang akan merepotkan pekerjaannya nanti. Oke, mohon maaf kemarin tidak sempat saya videokan untuk pemasangan trek pelerasinya, hanya sampai pada tumpuan treknya. Terus ini saya udah buatkan untuk trek fan-nya, tapi saya belum buatkan fan-nya. Dan ini saya udah buatkan untuk stop table tambahannya dan sekaligus extension daripada top table-nya, sekaligus juga extension untuk trek fan-nya. Dan saya menggunakan siku lipat ya, 2. Untuk tampilan dalamnya seperti ini ya. Jadi nanti penggeraknya untuk sementara saya menggunakan baterai ya. Ini untuk sementara aja, jadi saya menggunakan baterai. Saya coba untuk menggunakan saklar, jadi nanti hidupnya seperti ini ya. Coba lihat, ini nggak boleh kebalik ya, kalau kebalik nanti jadi problem. Putaran miring aja. Nah seperti ini. Kita mau coba, kita mau pasang top table-nya. Kebetulan ini top table-nya belum saya tembuskan ke atas ya. Apakah hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang saya harapkan? Coba aja. Top table-nya sengaja bisa dibuka seperti ini, misalkan mau ada penggantian pisau atau yang lainnya, nanti tinggal dibuka aja. Oke, kira-kira seperti apa jadinya ya. Saya juga masih penasaran ya. Kadang-kadang kalau pada saat kita sudah membuat seperti ini ternyata mata pisau tidak pada satu titik, itu yang bikin saya galau, karena semuanya sudah terpasang dan harus dibongkar ulang. Makanya ada beberapa bagian yang memang sengaja tidak saya lem, yang nantinya apabila terjadi selisih, kemiringan atau segala macam, nanti kita bisa bongkar ulang. Kita coba aja.
semoga aja nih lurus ya. Kita mau mengukur dengan top table 12 mili. Ini kita mendapatkan ketinggian atau kedalaman potongnya berapa ya? Kita coba ukur. Ya, untuk kedalaman potongnya maksimal bisa mencapai hampir 6 cm ya, hampir 6 cm, jadi 5 cm lebih ya, kedalaman potongnya. Ini sangat maksimal ya dibandingkan kalau menggunakan gerinda dengan ketebalan ketebalan multiplex top table-nya itu 12 mili hanya mendapatkan 4,5 atau 4,8. Ini bisa lebih tinggi lagi. Oke, kita coba nanti untuk miringnya seperti apa, apakah pada satu titik atau tidak. Kalau tidak, tentu saja ini sangat mengecewakan. Let's go. Oke, ini udah miring ya. Oke, ini hasilnya seperti ini. Jadi untuk kemiringan 45 derajat saya dapatkan ketinggian untuk makanya. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya. Untuk miring itu jarang-jarang dipakai, namun kadang-kadang kita butuh ya. Untuk kemiringannya saya mendapatkan kedalaman itu 3,5 cm ya, sekitar 3,5 cm. Jadi kalau kita mau belah miring atau potong miring itu pisau ini bisa digunakan. Untuk presisinya ya, kalau kita ngelihat dari jarak antara di sini lubangnya sampai di sini itu sama ya. Jadi saya bisa katakan ini udah cukup presisi ya, dan lubangnya juga nggak terlalu besar sekali ya, cukup puas dengan hasilnya. Oke, next kita mau buatkan seperti ini ya. Nanti kita videokan cara pembuatannya dan kita akan langsung review seberapa kuat dan seberapa tahan dengan gerinda yang pernah kita buat ya. Jadi yang sebelumnya saya menggunakan gerinda ini yang saya biasa buat kerja sehari-hari untuk membuat bakso, dan kalau yang ini adalah menggunakan dinamo DC. Terima kasih, itu aja. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Buat yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bila merasa ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman Anda, siapa tahu membutuhkan. Kebetulan saya juga ada menyediakan toko online, namun hanya untuk sebatas transaksinya aja. Tapi kalau untuk diskusi bisa cek di deskripsi, nanti saya kasih nomor WhatsApp-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.